Memuliakan otomatis dijaga. Marfu'ah, kedudukannya tinggi. Mutahharah, bersih. Ada di mana? Dijaga oleh siapa? Bi'aidi safaroh. Di tangan para malaikat. Oke. Kiramim baroroh. Siapa itu safaroh malaikat kiram? Dia makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia. Baroroh, baik. Dari kata barro, ya baru. Ya. Kalau mudhari'nya. Terus baron. Ada juga birron. Ya. Isim fa'ilnya barun. Ya. Baru jamaknya baroroh. Ya. Taknya bukan tak mu'annas. Tak mubalaghah. Safaroh, kafaroh, fajaroh. Nah, gitu. Ya. Ai innaha, yakni ayat-ayat Quran, tazkiratun, merupakan peringatan, tazkirah. Musbatah, benar adanya, sabit, positif. Muda'ah, ditaruh, diletakkan. Kainah, ada. Fi suhufim mukarramah indallah. Di lembaran-lembaran mulia di sisi Allah. Nah ini jangan coba ditanggapi pakai rasio, sekedar sebatas bayangan. Ketika disebut muda'ah, musbatah, muda'ah artinya ditaruh. Udah segitu, taruhnya di mana bukan wilayah akal, nggak penting. Ini wilayah iman. Kainah, ada. Itu. Di mana? Di lembaran mulia di sisi Allah. Kenapa itu? Dia tazkirah, dia musbatah, dia muda'ah, dia kainah fi suhufi mukarramah indallah. Kenapa? Lima fiha minal ilmi wal hikmah. Karena di dalamnya ada banyak ilmu. Nah, ilmu. Wal hikmah. Dan sama pelajaran hikmah. Dan kenapa begitu? Linuzuliha minal lauhil mahfuz. Turunnya dari lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz nggak bisa dijangkau oleh akal. Paling sekedar bayangan. Coba, lauh artinya papan. Mahfuz artinya terjaga, terpelihara. Kalau di sebuah lembaga, pesantren kah, sekolah kah, perguruan tinggi kah, nah itu punya program kerja tahunan gitu kurang lebih. Ditulis di papan besar. Ya, lengkap dengan hari, tanggal, minggu, terus tahun dan seterusnya. Rafi'atul qadri. Kedudukannya tinggi. Indallah. Di sisi Allah. Munazzahah. Bersih. La yamassuha illal mutahharun. Tak bisa sentuh. Nah, hak kembali ke tazkirah, kepada. Tapi kalau yang ada di Al-Quran, la yamassuhu. Itu kembali kepada Al-Quran. Kalau hak di sini kepada suhuf mukarramah. Tidak ada yang menyentuhnya, bisa menyentuhnya illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Oleh karena itu dulu pernah saya katakan yang di ayat la yamassuhu illal mutahharun menjadi bermakna bertingkat-tingkat. Tingkat standar tidak menyentuh dalam artian fisik.
Dan Al-Quran dimaksud Al-Quran yang ada di depan kita, mushaf. Nggak ada atau nggak boleh menyentuhnya kecuali orang yang mutahharun berwudu. Itu yang standar sekali. Nah, ini mengindikasikan la yamassuha illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya, yaitu yang di Lauhil Mahfuz. Illal mutahharun, kecuali para malaikat mutahharun. Dia makhluk suci. Baru yang ketiga, la yamassuha, atau di ayatnya la yamassuhu, tidak ada yang menyentuh, bisa menyentuh kedalaman maknanya, kecuali orang-orang yang tinggi ilmunya. Yani ar-rasikhun. Orang tinggi ilmunya orang bersih. Karena dekat dengan Allah, tahu, bukan cuma tahu, kenal sama Allah. Mana mungkin orang kenal sama Allah berbuat dosa. Bersih jadinya. Berikutnya musonatun anisyayatin wal kuffar. Musonah artinya terjaga dari setan dan kufar. Apa itu realnya terjaga? Itu undang-undang syariat dibuat, Allah yang buat, dia nggak punya kepentingan yang kembali kepada kita, kepada dia, nggak ada. Dia mau disembah, mau enggak, ditaat, enggak, diiman, dikufur, kayak apa bagaimanapun, dia tetap Tuhan. Sementara kalau undang-undang yang kita buat atau dibuat oleh manusia, siapapun dia, itu pasti ada kepentingan. Bukan nggak boleh ada kepentingan. Kepentingan manusia harus selaras dengan kepentingan Allah. Kenapa begitu? Kan manusia khalifahnya. Kalau bikin undang-undang nggak selaras dengan kepentingan Allah, lah itu khalifah siapa namanya kalau begitu? Begitu. La yanalunaha. Yanalun mereka setan. Tidak akan bisa menyentuhnya. Wa munazzahatun anin naqsi wad dhalalat. Munazzah ya bersih dari kekurangan. Wad dhalalat, kesalahan. Lalu menyimpang jadi sesat. Enggak. Kalau ayat Qur'annya baik di depan kita maupun di Lauhil Mahfuz tentang pencurian as-sariqu was-sariqatu faqta'u, itu kan artinya jangan dikira kurang, jangan dikira sesat. Maka yang mengatakan itu tidak relevan dengan zaman, umpamanya itu yang sangat mengerikan. Berani-beraninya dia udah sadar atau tidak, udah bukan khalifah Allah lagi. Mahmulatun bi aidi malaikah safarah. Dia dipikul ya oleh kekuatan tangan para malaikat. Notabene malaikat itu safarah. Dia mondar-mandir karena menjalankan tugas. Oke, saya ulangi. Mahmulatun bi'aidi malaikatin safarotin. Wasaito yasfiruna bil wahyi bainallahi wa rusulihi. Malaikat yang senantiasa mondar-mandir, safarah, sebagai perantara. Dia yasfirun bimana yahmilun, membawa wahyu antara Allah dan Rasulnya. Litablighiha, untuk disampaikan wahyu itu kepada manusia. Minas safarah,
Wahia as-sa'yu bainal qaum. Ya. Safarah itu dari safarah. Dari kata safar yang kita udah kenal, udah akrab kata safar. Apa itu? Sa'yu, berjalan, berlari, bersa'i, bainal qaum, di antara manusia. Wahum kiram ala rabbihim. Mereka itu makhluk mulia di sisi Tuhan mereka. Kiram anil ma'asi. Mulia dari maksiat. Gak pernah maksiat. Ngelirik enggak gitu. Atqiya, takwa. Muti'un li rabbihim. Taat kepada Tuhan mereka. Shodiqun fi imanihim. Imannya benar-benar. Udah kebayang imannya benar-benar. Di antara indikasi iman benar, kalau ada perintah, nggak membantah seujung kuku pun. Udah kebayang itu? Malaikat suruh sujud sama Adam, sujud apa enggak? Sujud. Iblis sujud apa enggak? Enggak. Nah, dia punya argumentasi, berargumentasi. Ada 7 argumentasinya. Gitu, kurang lebih. Ya. Nah, kita iman dianggap benar-benar beriman kalau ada titah Allah, nggak ada alasan membantah, menghindar. Boleh itu. Itu shodiqun fi imanihim. Hubungannya dengan iblis, duluan dia iman sama Allah ketimbang kita. Apalagi dia diciptakan duluan. Iman dia sama Allah. Cuma ketika suruh sujud sama Adam, oh bagus rasulnya. Kenapa saya disuruh sujud sama Adam? Kan saya duluan dibikinnya. Nah, itu udah mencederai iman yang sebenarnya. Akhirnya dimarahi, maka dilaknat. Iya. Ai innallaha ta'ala wasafal malaikah bisifatin salas. Artinya Allah memberikan sifat kepada malaikat dengan 3 macam sifat. Pertama, hiya kaunuhum sufara. Dia keadaannya, tugasnya suparo, jalan-jalan. Yanziluna bil wahyi, turun membawa wahyu. Bainallah wa baina rusulihi, antara Allah dan Rasulnya. Wahyu. Wahyu udah paham wahyu. Hah? Pelajarannya. Hah? Wahyu paham artinya? Pelajaran yang cepat. Jangan yang pelajaran cepat. Bukan pelajaran. Pengajaran. Ya, pengajaran. Pengajaran cepat. Wahyu dalam artian harfiah pengajaran cepat bukan buat nabi saja. Buat semua manusia. Bukan manusia saja. Binatang juga dikasih wahyu. Ya. Fa'auhayna ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Tuh. Kami wahyukan kepada lebah untuk membuat sarang dari tanah. Sebutnya gunung, maksudnya tanah. Bukan dari batu. Itu diberi wahyu. Oh, rupanya Allah memberi wahyu kepada binatang yang disebut lebah, tapi semua binatang lewat instrumen yang memang dia ciptakan juga.
yaitu ghariza. Ghariza insting. Ya. Iya, itu juga wahyu. Nah, baru secara teologis, secara terminologis, wahyu dimaksud dalam konteks Nabi adalah kalam Al-Quran. Iya, itu Nabi Muhammad. Wahum kiram. Udah lewat itu. Kama qala ta'ala bal ibadun mukramun. Malaikat, bahkan mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Wa qala la ya'suna Allah. Mereka tidak maksiat kepada Allah. Maksiat melanggar. Melanggar apanya? Ma'amarahum. Apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'alun ma yu'marun. Melakukan apa yang diperintahkan. Qala Ibnu Jarir At-Tabari as-sahih an-safarah al-malaikah. Menurut Al-Jarir, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, as-safarah adalah malaikat. As-safarah yakni bainallahi ta'ala wa baina khalqihi, yaitu berjalan sering antara Allah dan makhluknya. Wa minhu, dan dari kata safarah ada ungkapan safir, yaitu duta besar. Alladzi yas'a bainan nas fis sulhi wal khair. Duta besar yang senantiasa bepergian antara manusia dalam rangka reformasi, ya, islah dan kebaikan. Ya, berikutnya Pak Jamal. Akhrajal jamaah. Ini ya. Apakah kata tafsir juga berasal dari sama dengan safaro itu, Pak? Ulangi. Tafsir juga adalah juga menjelajah, berjalan. Jadi salah besar. Hurufnya sebutin tafsir. Iya, safaro, pasaro. Kalau itu saparo. Ada hubungannya nggak, Pak? Kagak ada secara harfiah. Nggak ada. Karena dari hurufnya jangan salah. Kalau tafsir pasaro, Pak duluan. Tapi komponen hurufnya sama-sama sin, fa, sama ro. Lah, siapa duluan? Tertibnya beda banget. Haroja, rohaja. Itu nggak benar, nggak ada kesamaan. Oh, katanya kata-kata Arab itu yang berasal dari huruf yang sama ada korelasinya gitu, Pak. Hurufnya sama, urutannya. Iya. Iya, jadi berbeda. Iya, bagus. Baru kemudian dipaksa-paksa dihubungkan. Sah-sah saja, tapi pendekatan bahasa menjadi tidak benar. Akhrajal jamaah. Jamaah meriwayatkan. Siapa itu? Ahmad wa ashabul kutub as-sittah. Dan mereka yang terkategorikan bukunya kutub sittah. Ada Ibnu Najah, An-Nasai,
dan lain-lain. An Aisyah, dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ini ada kata safarahnya. Walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaq lahu ajron. Alladzi yaqra'ul Qur'an. Mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Boleh mereka, boleh dia. Wa huwa mahir bihi. Dia paham. Maka dia ma'as safarah bersama para malaikat yang mulia, yang baik-baik. Pahamnya banyak. Bukan cuma di akhirat. Di dunia juga dikawal terus. Apalagi di akhirat. Dan sebelum akhirat, di alam kubur dulu. Itu bersama malaikat. Ya. Walladzi yaqra'uhu. Sementara dia yang membacanya wa huwa alaihi syaq, ada kesulitan baca, kesulitan memahami, kesulitan apa saja, kesulitan memulai, terus dia paksakan juga. Lahu ajron. Dia dapat 2 pahala. Jadi nggak ada dosanya. Amin. Dengan Al-Quran. Lebih dari itu, memang kita menjadi tergoda untuk membayangkan. Kita lagi baca kalam. Kalam siapa? Kalam Allah. Allah tahu apa enggak? Allah ngelihat apa enggak? Allah senang apa enggak? Tuh terus. Oh iya. Allah lagi senang nih sama kita. Sebab kalamnya kita baca. Kita pelajari. Tuh itu. Nanti kesenangan itu sampai pada saat menghembuskan nafas terakhir. Kalau kita baca, kita pahami, kemudian di hadis ini disebutkan senantiasa berada bersama malaikat, tentu kita menjadi yakin saat sakarat dikepung kita oleh malaikat. Ya atau tidak? Dan godaan terbesar bagi kehidupan itu saat sakaratul maut. Iya, mudah-mudahan ya. Summa zammallahu ta'ala man ankaral ba'sa wan nusyur minan nas. Kemudian Allah mencela. Harus kebayang, bukan dicela oleh manusia, apalagi manusia yang memang nggak beriman kepada Allah. Ini yang mencela Allah. Kalau Allah mencela, nanti menjadi berakibat dalam kehidupannya. Itu maksudnya zammallah. Zammallahu ta'ala man, maf'ul, orang yang mengingkari kebangkitan. Wan nusyur, sama kebangkitan. Minan nas, orang. Biqaulihi, tuh mengingkari. Kutilal insanu ma akfarah. Kutilal insan. Itu satu kalam. Kemarin belajar wasol fasol. Oke, kalamnya khobariyah. Ma akfarah insya'iyah. Istifham. Ya. Atau nanti kita ketemu maknya ta'ajub. Ta'ajub juga insya. Apalagi ghair tolabi. Maka dipasal. Kutilal insan ay lu'inal insan. Lu'ina. Dilaknat. Insan yang mana? Al kafir. Yang kafir. Au kutila. Atau dibunuh. Bunuh juga ya. Bukan dalam artian hakiki. Itu banyak orang yang ingat kebangkitan, hidupnya tambah mewah. Gitu umpamanya. Dalam rangka
membantah bahwa dimaksud kutila dibunuh dalam artian hakiki. Dalam konteks kekinian, bunuh ada bunuh karakter, nah itu bunuh. Sekarang saudara-saudara kita, ulama kita lagi pada dibunuhin. Paham itu kutila? Dibunuhin, baik harfiah maupun dalam artian majazi. Au uziba, diazab. Ma asyadda kufrahu. Nah ini ta'ajub. Kalau stressingnya begitu. Alangkah dahsyatnya kekufurannya. Bisa juga ada tanda istifham, dia maksudkan ma-nya istifham. Ma asyaddu kufrihi. Apa kedahsyatan kekufurannya? Tuh, sampai dia dikategorikan termasuk bunuh diri. Sebab dipastikan di akhirat nanti masuk neraka. Apa itu yang membuatnya seperti itu gitu. Berikutnya wahaza doa alaihi. Ini adalah sumpahan. Ya, kutukan gitulah. Doa yang diperhatikan fi'ilnya da'a di Al-Qur'an itu ada 3. Yang pertama da'a lahu, itu mendoakan. Kalau da'a ala mengutuk, nyumpahin bahasa kita. Lalu nggak ada Allah, nggak ada lahu, da'a itu artinya mengajak. Ya, dan mengajak ini ada ilah. Ud'uni tuh, nggak pakai ilah. Ada lagi ud'u ilah, ya, ilah itu mengajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'uni astajib lakum. Ya, wahada doa alaihi bi asna'id da'awat. Ini adalah kutukan dengan doa yang paling dahsyat, paling sengit. Kalau ada peperangan harb, syani', itu peperangan sengit, pertempuran sengit. Sudah dahsyat sekali. Nah ini yang kedua, wa ta'ajjub atau ta'ajjaba. Allah berarti fa'ilnya. Min ifratihi fil kufri. Karena keterlaluannya dalam kekufuran. Mudah-mudahan dengar keterlaluan kekufuran bukan hanya sekedar dengar, harus terbayang, tervisualisasi kekufuran yang terlalu bagaimana. Itu kekufuran yang terlalu adalah kekufuran yang tak terasa kufur. Azab yang dahsyat, azab terasa nikmat. Kebatilan yang dahsyat, kebatilan yang terasa benar. Itu sedang ditunjukkan dalam panggung kehidupan ini. Itu dahsyat sekali. Akhirnya nanti yang batil jadi hak. Yang hak jadi batil. Sudah terbolak-balik. Neraka terasa surga. Udah tinggian lagi tuh. Susah ngebayanginnya. Ya. Wadalil ala sukhtin azimin wa zammin baligh. Ayat yang berbunyi kutilal insanu ma'akfarah itu menunjukkan atas murka yang besar dan celaan yang tinggi baligh. Ya dulu ala qubhi halihi, pada saat yang sama menunjukkan atas jeleknya perangai keadaan, perangai mereka. Luar biasa, nggak ngebayangin, nggak masuk akal. Perangai yang jelek tersirat dalam kutilal insan ma'akfarah sudah dicontohkan di zaman kita. Ada yang udah pada pesen kapling di neraka sambil cekakak cekikik. Kan loh, akal aja mentok gitu. Demikian kalau sudah
tertutup hati nuraninya, tertutup bahasa Al-Qur'annya kufur. Oke. Wa bulughihi haddan minal utuwi wal kibari atau wal kibri. Kibar nanti jadi jamak. Dan menunjukkan apa lagi? Mencapai batas puncak kedurhakaan dan kesombongan. Tuh, sombong. Ya. La yastahiqqu ma'ahul hayat. Kata mufasir ini. Dia udah nggak berhak hidup. Hidup itu kan pemberian Allah. Seharusnya dia terima kasih kepada Allah dikasih hidup. Gunakan untuk taat. Digunakan untuk melawan. Kan nggak berhak hidup. Kalau semasa ini, selama ini justru diberi hidup, baru di situ namanya istidraj. Diulur terus hidupnya. Panjang umur. Ini para ulama, kiai udah banyak yang meninggal. Ada yang 1 hari sampai 5 ulama dicatat itu ada orang yang rajin. 5 kiai meninggal. Ya. Wahaza jarin ala uslubil Arab inda ta'ajub min syai'. Ungkapan ma'akfarah itu biasa berlaku dalam struktur kalimat Arab saat berta'ajjub. Fayuqalu qatalahullah ma'absohah. Ma'absohah. Paham itu? Nah, di ayatnya menyebut kutilah. Ta'ajjub itu. Lalu dalam tradisi uslub Arab, ketika seseorang keahliannya tak bisa ditandingi lagi oleh sesama manusia, kecuali oleh Allah, maka dia kagum. Kagumnya dikemukakan. Pakai kata-kata qatala. Qatalahullah. Tuh, nggak ada yang bisa menandinginya, memeranginya. Gitu maksudnya. Kecuali Allah. Itu pujian. Pada saat yang sama kekaguman. Wal muradu bil kalamil mulaim fi haqqihi ta'ala huna iradatu isolil iqabis syadid lil kafir. Dimaksud dengan kutilal insan ma'akfarah di samping ta'ajub juga ini adalah ungkapan, kalam ungkapan tuh al-mulaim yang pas bagi Allah untuk dia katakannya. Apa itu iradat isalil iqab syadid lil kafir? Yakni keinginan iradah Allah untuk memasukkan orang-orang kafir ke dalam azab iqab, siksa yang keras. Jadi udah beralasan Allah. Kalau kepada yang lainnya, Allah masih cari-cari alasan. Kira-kira apa nih alasannya? Supaya menjadi tepat. Dia dimasukkan ke dalam neraka. Masih nyari. Kurang lebih begitu gambarannya. Tapi kalau dia ini, yang udah pada pesen, nggak usah dicari, emang mesen. Kan gitu istilahnya. Ya, udah booking. Nauzubillah. Slide berikutnya. Summa zakara hu bi khalqihi minasyai'il haqir. Kemudian Allah menyebutkan hu-nya kembali ke insan. Proses penciptaannya atau asal muasal penciptaannya minasyai'il haqir, dari sesuatu yang hina. Wa annahu
qadir ala i'adatihi kama bada'ah. Dan dia mampu mengembalikannya seperti memulainya. Seperti memulainya. Saya izin sebentar. Oh, ini lagi. Oh iya, alinea kedua ya. Ini udah ini Pak Jamal. Nah, ini sekarang. Kemudian Allah menyebutkan proses penciptaan manusia dari sesuatu yang hina. Dan dia sanggup mengembalikannya seperti dia sanggup memulainya. Faqala ta'ala min ayyi syai'in khalaqah. Dari apaan sih manusia itu diciptakan gitu. Udah kebayang ini. Ada orang di tengah masyarakat kita sombong. Terus kadang kita juga berkata, siapa sih itu dia? Tuh gitu. Dari mana sih asalnya? Emang apaan sih jabatannya? Emang kayaknya seberapa sih? Sok kaya, sok jago. Itu persis kayak gini, cuma redaksinya beda. Ada manusia sombong sesombong Firaun karena kekuasaan. Ya dah. Emangnya dia dibikin dari apa sih? Gitu itu kan manusiawi sekali. Nah, Allah ini mengajarkan untuk meredam kesombongan harus ingat dari bahan kejadian manusia. Min ayyi syai'in khalaqah. Sombong dalam konteks ayat ini yaitu ingkar terhadap kebangkitan. Pengingkaran terhadap kebangkitan itu mengandung makna nuduh Allah nggak sanggup. Tunggu Allah nggak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Mana mungkin udah tulang belulang. Apalagi ditelan buaya, dimakan harimau. Gimana Allah? Kayak begitu modelnya. Sombong lagi, akhirnya lupa akan Allah. Terus Allah tuh berkata kepada mereka sekaligus memberi pelajaran kepada kita min ayyi syai'in khalaqah. Allah jawab sendiri dalam rangka mengingatkan sesuai fungsi Al-Quran adalah tazkirah, nasihat min nutfah, dari setetes air mani. Khalaqah, dia ciptakan. Itu luar biasa dahsyatnya. Air yang hina disebutnya, tapi menjadi makhluk yang paling mulia. Kan itu. Faqaddarah, lalu diukur. Diberi takdir. Nanti dijelaskan ini. Ai min ayyi syai'in mahinin hakir. Artinya dia diciptakan dari sesuatu yang sangat hina. Mahin hina. Hakir hina. Khalaqallahu hazal kafir birabbihi. Allah menciptakan orang-orang yang ingkar terhadap Tuhannya tuh kayak begitu. Ya. Sekarang juga luar biasa kesombongan sedang dipamerkan. Fala yambaghi lahu takabbur 'anit ta'ah. Kalau sadar dan mudah-mudahan sadar, bukan saja karena mereka diciptakan dari sesuatu yang hina, tapi menyadari bahwa mereka juga nanti akan mati, setelah mati dibangkitkan. Kalau ingat begitu, fala yambaghi, tidak pantas. Dia sombong, ingkar, takabur dari taat, artinya tidak taat. Innahu ta'ala khalaqahu min ma'in mahin. Karena Allah Ta'ala menciptakannya dari air yang hina. Wa qaddarahu atwaran. Lalu diukur
tahapan-tahapan perubahannya. Atwar dari kata taur, tok, ya, itu periode, masa tertentu. Wa ahwalan, keadaannya dijelaskan. Mulanya nutfah, terus alaqah, terus mudghah, terus nizam, terus dibungkus. Itu selama 120 hari perubahan itu. Baru ditiup ruh. Wasawahu. Sawa artinya disempurnakan. Wahayya'ahu. Diberi kelengkapan. Haya disiapkan. Diberi kelengkapan. Lima solihi nafsihi. Untuk kebaikan dirinya. Diberi kelengkapan. Ada mata, ada hidung, ada telinga. Ada rambut. Gitu. Ada tangan, ada kaki. Di dalam. Terus paling tinggi ada akal. Itu diberikan. Wa atamma khalqahu artinya disempurnakan penciptaannya, wa akmalahu dan dia disempurnakan. Bi a'dha'ihi dan anggota tubuhnya al-mulaimah yang cocok. Cocok semuanya itu. Tangan jarinya berapa? 5. Jangan coba usul tambahin atau 6. 6, oh gimana? Kaki jarinya 6. Dan sepatunya nggak muat. Sudah pas, sempurna. Dan untuk kebutuhannya, muddata hayatihi selama hidupnya. Pengen pergi, bisa. Pengen naik motor, pengen naik mobil, pengen ke warung, pengen kemana lagi. Iya. Wa zawwadahu bitaqatil aqli. Dan dia memberikan tambahan Allah maksudnya kepada manusia, bukan jasmani saja, bitokot yakni potensi-potensi akal, lalu berpikir dan bisa paham. Wal quwa dan tambah potensi kekuatan. Wal hawas panca indera lil istifadah untuk dia bisa memanfaatkan nikmat Allah. Itu lidah luar biasa. Mau nyicipin asin, posisi lidah yang mana? Ya, posisi yang mana di dalam lidah? Mau manis, mau pahit, mau sepet. Dan itu semua sama dari zaman Nabi Adam. Ya, nggak pandang status. Sama, kalau gula dicicipi semuanya merasakan manis. Kalau garam asin. Ya. Terus kalau apa lagi? Oke, belum lagi hidung. Nah, akhirnya kemudian kalau terkena virus corona katanya udah hilang rasa. Iya. Fala yasta'miluha fi ma yaghdabullah. Maka sejatinya jangan digunakan untuk hal-hal yang dimurkai Allah. Orang semuanya dari Allah. Wa inna ma alaihi isti'maluha fi ridwanillah. Akan tetapi harus digunakan guna mencapai keridhaan Allah. Ya. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini ayatnya. Summas sabila yassarah. Kemudian dia memudahkan. Tuh, Pak Yahya ingat belajar qasar. Maf'ul itu sabil. Kedepankan. Tadinya yassara sabila. Summas sabila yassara. Tuh. Kemudian dimudahkan jalannya. Nah, ungkapan ini imma kinayah an khurujihi merupakan kinayah keluarnya janin dengan mudah min farji ummihi dari kemaluan ibunya. Wa imma annahu ta'ala bisa juga Allah Ta'ala yassara lahu thoriq memudahkan jalan ila tahsilil khair awis syarr untuk
mendapatkan kebaikan dan kejahatan. Ya, mudah. Bukan cuma kebaikan yang dipermudah, kejahatan dipermudah. Nah, ini menarik. Kenapa kejahatan dipermudah? Kan man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Oke? Bebas, diberi kebebasan memilih. Yang mau iman silahkan, mau kafir silahkan. Oh, Masya Allah, itu majaznya tinggi sekali. Bukan berarti dalam artian hakiki pada saat aku mau iman, aku mau kafir. Bukan begitu. Jadi tindakan melakukan kebaikan yang kemudian melahirkan iman. Tindakan melakukan kejahatan yang kemudian melahirkan kekufuran. Bukan cuma melahirkan, menambah kekufuran. Dipermudah. Lihat itu. Kemungkaran jauh lebih cepat perkembangannya ketimbang yang ma'ruf. Kalau lomba ibaratnya antara ma'ruf sama munkar, kalau munkar itu udah pakai supersonik. Sementara kalau kebaikan itu lamban sekali. Ya. Oke, nanti boleh kita diskusikan. Kama qala ta'ala wa hadainahun najdain. Seperti Allah firmankan, wa hadainahu. Hada ini ya. Memberi petunjuk. Ini langsung dari Allah. An-najdain, dua jalan. Silahkan, mau ke kiri, mau ke kanan. Pada saat yang sama diberi kebebasan, maka diberi juga akal. Gimana nih? Mau ikut kelompok, ya, ada dua kelompok. Pertama kelompok itu fitnah, yang satu kelompok dakwah umpamanya gitu. Silakan bebas pilih, nggak dilarang. Itu namanya wahadainahun najdain. Ya, bayanna lahu tariqal khair wa tariqas syarr. Artinya, kami jelaskan kepada mereka ini jalan baik, ini jalan buruk. Wa qala subhanahu inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami sudah memberikan jalan kepada manusia. Silahkan pilih. Maka di antara manusia ada yang berterima kasih dan ada juga yang ingkar. Saya nggak mau dituntui jalan sama kamu ya Allah. Aku bisa bikin jalan sendiri. Itu kurang lebih. Iya. Summa amatahu fa akbar. Habis itu Allah cerita tentang manusia dimatikan. Nggak ada yang kekal. Apa imitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau mati ya Rasulullah mereka kekal? Uslubnya istifham. Tapi maknanya nafi. Enggak dong, gitu kurang lebih. Mati habis itu dikubur. Summa idza syaa, kemudian apabila dia mau ansyarah, dia bangkitkan. Kok mau membangkitkan pakai iza apabila? Ini dalam konteks membantah, ya, membantah mereka yang menuduh Allah tidak mampu membangkitkan. Nah, kan tergantung kemauan Allah. Allah punya kemauan. Kalau punya kemauan, kalau dia mau bangkitin, dibangkitin. Ngapa jadi diingkari? Gitu kurang lebih. Ai annahu ba'da khalqihi lahu. Artinya, setelah Allah menciptakan manusia, wa tamkinihi minal hayat, dan memberikan kemungkinan dan kemampuan hidup, qabada ruhahu. Maka dia ambil ruhnya. Ruhnya tuh lihat nih, ruhahu. Qabada, dia mengambil. Ruhahu,
Ini model begini kan perlu pemaknaan yang ada dua kemungkinan. Ruhnya, pertanyaannya Pak Yahya, ruhnya siapa? Qabada ruhahu. Ruhnya siapa itu? Ruhahu. Kan diberi hidup, diberi kemampuan, terus dimatiin, diambil ruhnya. Nyanya siapa? Ruhnya. Iya, ruhnya. Itu yang ada di kita ini ruh siapa? Ruhihi, ruhnya Allah. Ruhnya Allah. Tapi kalau ruhnya manusia boleh enggak? Waqabada ruhahu. Maka diambil itu digenggam. Qabada. Dicabut pakai genggaman. Iya, ruhnya manusia benar juga. Ya atau tidak? Tuh, tinggal sudut pandangnya. Ruhnya manusia kan itu dia meminjam. Ya. Dipinjemin sama Allah. Gitu. Ya. Udah selesai. Pinjemannya ya diambil dong. Masa marah? Ya. Masa nangis? Gitu kurang lebih. Nangis. Coba dibayangkan. Kalau kita luar biasa sedih sampai melampaui batas karena ada keluarga yang meninggal. Lah, pantas apa enggak? Itu enggak pantas. Meratap. Iya. Wa ja'alahu fi qabrin. Terus disuruh kubur. Fa'akbar. Apa itu hikmahnya? Allah sampai ngatur kepada nguburin gitu. Yuwari fihi. Kubur maksudnya tetap menutupi. Menutupi jasadnya. Padahal jasadnya kan udah kembali ke tanah. Dan ruhnya udah diambil, selesai. Tapi masih disyariatkan untuk dikubur. Bukan yang beriman saja. Tapi juga yang tidak beriman. Apa kata Allah? Ikroman. Masih tetap dijunjung tinggi. Dimuliakan. Tuh. Selama ini nggak menghayati sampai sedalam itu ketika memakamkan. Ya atau tidak? Ya. Tapi di situ terlihat kehebatan, keluasan, kekuasaan, kekuasaan pikiran Allah gitu kurang lebih. Walam yaj'alhu mulqan ala wajhil ard. Dan Allah tidak membiarkan tergelepar di tanah. Ya, beda dengan tikus meninggal. Ya, tikus meninggal apa mati? Udah mati, kan dikubur, lempar di jalan besar, biar dilindas mobil. Mau manusia kayak begitu? Dan andai kata coba bayangkan nggak dikubur kayak begitu, taruh di mana? Iya, itu kurang lebih. Iya, takuluhu siba wa thair. Jadi nggak dibiarkan bangkai atau manusia itu yang sudah mati dibiarkan begitu saja kemudian dimakan binatang buas dan burung. Summa idza Allah insyarahu, kemudian ketika Allah ingin membangkitkannya, ahyahu ba'da mautihi, dia hidupkan setelah matinya. Au ba'asahu ba'da mautihi fil waqtil ladzi yuriduhu Allah taala. Kapan? Pada waktu yang Allah sudah atur, sudah inginkan. Wa minhu yuqal, karena itulah sering kita mendengar ungkapan al-ba'su wan nusyur. Al-ba'su wan nusyur. Kebangkitan dan dikumpulkan. Iya, slide berikutnya. Wal imatatu satrun lil uyub. Kematian adalah untuk menutup aib ba'dal haram,
awil marad. Kematian dua, karena tua haram atau karena sakit. Bukan persoalan haram atau haram maksudnya tua atau sakit, tapi persoalan kematian. Apa itu filosofinya, pemikiran syar'inya? Dalam rangka Allah menyetop aib. Yang pertama, dia menjadi berhenti berlaku buruk. Udah mati. Yang kedua, maka akibat dari perbuatan buruk yang sudah di stop tidak lagi ada. Itu jauh lebih bagus ketimbang diterusin hidup. Gitu. Oke. Wal ikbar takrimah haitsu lam yalqalit tayri wasiba. Penguburan itu adalah penghormatan sehingga si mayit tidak dimakan burung atau binatang buas. Batang buas. Mau belatung, cacing dimakan nggak? Dimakan. Tapi kan nggak kelihatan. Di dalam tanah. Coba kalau kelihatan. Nggak bisa ngebayangkan. Kita nggak bisa hidup. Ya. Dasar manusia. Kutilal insan ma'akfarah. Dia bikin syariat sendiri. Diapain? Dibakar. Bakarnya disaksikan lagi. Habis dah hati nuraninya, putus urat takutnya. Itu demikian dolalah, namanya dolalah. Wal insyar ail ba'as. Kemudian dibangkitkan. Mati, dikubur, terus dibangkitkan. Ada apa filosofisnya di balik kebangkitan? Adlun. Adil. Udah kebayang itu. Benang merah antara kebangkitan dan keadilan. Berapa banyak di panggung kehidupan di sini, di dunia, orang yang sejatinya berhak memperoleh keadilan, tapi tak mendapat keadilan. Itu dia tuh filosofisnya. Ya. Bahkan justru tambah dizolimi. Maka nanti kebangkitan hadir itu adalah sebuah keadilan. Bahkan dalam surat An-Naba nanti bukan cuma manusia saja yang dikisos, tapi binatang juga dikisos. Iya. Sehingga orang kafir ketika melihat binatang saling dikisos, karena dulu di dunianya dia dimusuhi sama binatang yang lain, terus diberikan kesempatan untuk membalas kepada binatang itu. Setelah selesai, itu binatang jadi abu. Selesai urusan. Kafir ngelihat. Lalu dia berkata, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku seperti itu, jadi abu. Nggak dibakar di neraka. Kurang lebih begitu. Iya, jadi kebangkitan adalah keadilan. Maka konotasinya bisa terbayang. Ini adil bagi mereka yang dulu nggak adil. Pada saat yang sama, hari kebangkitan itu fadlun, adalah karunia. Kenapa? Karena dia akan memperoleh balasan baiknya. Adlun. Oke, itu adlun fadlun. Summa lamahu ala taksirihi. Kemudian Allah mencela atas orang yang menganggap persoalan ini persoalan kecil, sederhana, taksir. Wa akada kufrahu bin ni'am. Kemudian dia mempertegas kekafiran manusia terhadap nikmat. Faqala kalla. Dan kebayang insyaallah lamma yaqdima amarah. Manusia diberi nikmat, pada saat yang sama diberi syariat. Di dalam syariat ada perintah, ada larangan.
Di antara perintah mengimani hari kebangkitan. Dia ingkari. Karena dia ingkari, dia belum sempat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Bagaimana melaksanakan perintah? Orang dia ingkar. Akhirnya di situ Allah mengingat, kalla. Kalau kalian tidak mau dilakukan secara adil sesuai perbuatan kalian di dunia, maka Allah bilang, kalla. Tuh. Sekali-kali tidak, gitu arti harfiahnya. Tidak bisa. Kenapa? Lamma yakdi ma'amar. Dia belum melakukan apa yang diperintahkan. Ai haza rad'un wa zajrun. Ini artinya ketukan. Wa zajrun peringatan lil insan bagi manusia amma huwa alaihi terhadap apa yang sedang atau akan dilakukan. Falam yakhlu insan min taksirin qat. Maka manusia tidak sunyi hanya sebatas meremehkan kebangkitan saja. Paham ya? Kadang-kadang disadari atau tidak, kata-kata dan perbuatan kita masuk kategori meremehkan kebangkitan. Melakukan sesuatu yang dilarang, padahal sesuatu itu nanti diberi balasan setelah kebangkitan, itu maknanya seolah-olah kita mengkerdilkan, meremehkan kebangkitan. Seolah-olah. Ini yang dimaksud. Falam yakhlu insan min taksirin qat. Fa ba'dun nas akhalla bil kufri. Ada sebagian orang yang memudahkan, mempersilahkan kekafiran. Menyuruh kekafiran. Udah kebayang itu? Ya. Ada Nabi bersabda begini. Sayati 'alan nasi zamanun yakunun nas la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Akan datang satu zaman pada manusia di mana orang tidak amar ma'ruf nahi munkar. Sahabat kaget. Apa ada? Rasulullah menjawab, bal asyaddu min dzalik. Lebih dari itu. Apa itu? Yarawna ma'rufan munkaron. Wa yarawna munkaron ma'rufan. Mereka melihat yang ma'ruf itu munkar. Yang munkar itu ma'ruf. Sahabat kaget lagi, lalu dia bertanya, apa ada ya Rasulullah? Na'am bal asyaddu min dzalik. Lebih dari itu. Apa itu? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Tuh. Yang amar ma'ruf dilarang, yang nahi munkar disuruh. Bahasa kerennya sekarang, wah itu. Ada fitnah. Ada buzzer. Itu kan menyuruh ya tidak. Bukan cuma menyuruh, bayar lagi. Bayarnya pakai orang rakyat lagi. Katanya. Tuh. Nah ini bukan cuma sebatas. Mana dia? Fa ba'dun nas akhalla bil kufri wa ba'duhum bil isyan. Wa ba'duhum birtikabi sebagian manusia ada yang kufur, ada yang maksiat, ada yang melakukan khilafal aula wal afdol. Kebalikan dari yang lebih mulia dan lebih afdol. 5 yaliku bimanzilatihi, yang tidak sesuai dengan kedudukannya. Paham itu? Wa ma qada ma amarahu Allahu illal qalil. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah kecuali dikit. Ya, yang penting sholat. Habis itu kemudian ada kamera, siap, udah setelah itu.
penyakit. Wal ayah tadullu alal ujub, alal ajab ya, min halil insan. Ayat ini menunjukkan atas keheranan Allah. Melihat keadaan manusia kayak begitu, heran aja. Fa innahu qad yunkiru khaliqah, sebab dia selalu mengingkari penciptanya. Ba'da qiyamil adillah, setelah terbukti dalilnya. Ala wujudihi, atas keberadaannya. Fi nafsihi, di dalam dirinya. Keberadaan Allah. Wa fis samawat wal ard, baik di langit maupun di bumi. Wa qad yajhadu ni'mata rabbih, dia kadang mengingkari nikmat Tuhan. Fala yuqabiluha bil hamdi, maka dia tidak yuqabiluha, tidak membalasnya dengan pujian, wa syukur dan syukur, wa irfanil jamil, dan mengakui jasa, wa yunsibuha ila nafsihi, akan tetapi dia justru menganggap semua itu adalah karena dirinya. Paham itu? Korun hartanya banyak, disuruh infak sedekah pada Allah, itu kurang lebih. Ini kan karena ilmu saya dapat kekayaan kayak begini. Ingkar. Wa qad ya'sillah, dia durhaka kepada manusia. Birragmi min wujudi adillatil hidayah warusdi, meskipun ada tanda-tanda hidayah dan bimbingan. Wa idrakihi makhatiral isyan, dan dia tahu sebenarnya bahayanya maksiat kepada Allah, tapi tetap aja kufur. Tuh digambarkan oleh Allah kayak begitu. Apa yang dikatakan oleh Allah kurang lebih bertolak dari kebangkitan Nabi Muhammad 15 abad yang lalu. Sekarang kita merasakan benarnya. Slide berikutnya, Pak, masih ada? Ada habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, barangkali ada yang mau nambahin ya terkait dengan Masya Allah kalam suci Allah.